Halo Sobat Radar Jogja, ketemu lagi di Bincang Santai. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang wartawan sport, namanya Mas Heri Kurniawan. Sapa dulu dong. Halo, Sobat Radar Jogja. Kenalin sedikit nih. Jadi Mas Heri ini wartawan radar yang sudah berarti hitungannya berapa tahun berkecimpung di dunia sport? Kalau ditotalin sebelum di Radar ya udah sejak 2016 tuh Mas hitungnya. Oh, 2016. Jadi sebelum di radar dia udah jadi wartawan sport, kemudian di radar juga di sport juga. Tapi kalau des tetapnya sekarang di provinsi ya, Pemprov. Di Pemprov, tapi kemudian ini berhubung wartawan kami sedang di Papua untuk meliput PON, khusus PON, jadi Mas Heri ini backup untuk PSS dan PSIM. Nah, kita kali ini akan ngomongin PSS dan PSIM, dua klub kebanggaan di Jogja, dan mungkin bisa nanti ngomongin Liga Indonesia secara umum. Gitu. Oke. Nah, yang pertama mungkin bisa dijelasin dulu, Mas. Liga Indonesia kan sekarang liga yang digulirkan di tengah pandemi masih berlangsung. Nah, apa perubahan yang paling signifikan yang dirasakan? Mungkin ngomongin Liga 1 dulu. Oke. Kalau Liga 1 mungkin yang paling beda banget tuh formatnya ya. Format dalam artian bukan format kompetisinya tetap liga penuh seperti biasanya, cuman sekarang pakai sistem series gitu. Jadi dibagi dalam beberapa series. Nah, kemarin tuh baru selesai series pertama tuh di Jabodetabek dan Jawa Barat, dan itu benar-benar tanpa penonton dan prokesnya ketat banget lah itu. Kenapa dibikin series itu tujuannya apa? Ya tujuannya biar ini ya, kalau menurut LIB ya biar lebih enak mengelolanya. Misalnya kalau ada yang positif terus gampang lah ditangani karena mereka ngumpul di satu tempat ya, di Jabodetabek ya waktu itu ya. Dan kemudian juga untuk ini biar supporter nggak pada datang gitu mungkin kali ya. Nah, kemudian kita ngomongin PSS Sleman dulu, Mas. Nah, ini sempat ada gonjang-ganjing, sempat ada kisruh. Jadi dan dengar-dengar terakhir supporter menuntut untuk pelatihnya Dejan Antonik itu dikeluarkan. Nah, ini tuntutan yang cukup radikal dari supporter. Nah, kalau Mas Heri sendiri memandang PSS Sleman ini performanya gimana, Mas, dalam asuhan Dejan? Ya bisa dibilang ya mengecewakan ya. Diawali dengan ini ya, kan liga tuh dimulai Agustus atau September, pokoknya sekitar itulah. Dan mereka tuh baru melakukan persiapan tuh hanya beberapa pekan sebelum Liga 1 tuh dimulai gitu loh. Itu pertama mungkin yang justru mempengaruhi performa secara umum sampai sekarang ya. Terus penampilan di lapangan juga nggak tahu, kayak mereka tuh PSS tuh di era Dejan ini tuh sangat mengandalkan sayap gitu loh. Jadi terkesannya yang kerja itu cuma Irfan Jaya atau Irham Gila dari sayap gitu loh. Yang lain tuh kayaknya nggak berfungsi gitu. Terus juga banyak kritik yang menerpa Dejan itu dia hampir selalu memainkan Arthur Irawan. Padahal jika dilihat dari penampilannya itu ya harusnya dia nggak main gitu loh. Ya itu mungkin itu dari penampilan buruk, terus kebijakan dalam menurunkan pemain ini dan itu, akumulasi itu yang membuat supporter udah mulai gerah kali ya. Ngomongin statistik dulu, Mas. Dari ini kan setelah istilahnya series pertama selesai. Nah, ini gimana, Mas? Statistiknya dulu, berapa gol dan lain sebagainya. PSS baru sekali menang ya. Dari 6 pertandingan. Sekali menang dan 2 kali imbang kalau nggak salah. Menangnya itu satu-satunya waktu lawan Arema 2-1 itu. Setelah itu ya cuman imbang-imbang dan kalah. Sekarang mereka ada di posisi 15. Itu cuma satu tingkat di atas zona degradasi itu. Jadi makanya sudah ketir-ketir nih. Ya makanya mungkin ya itu supporter juga ada kekhawatiran untuk nanti PSS turun kasta lagi atau gimana gitu mungkin ya. Faktor eksternalnya gimana nih, Mas? Ngomongin PSS, oke, dia banyak kalah, tapi faktor eksternal klub-klub lain gimana? Eksternal maksudnya gimana ini? Maksudnya klub-klub lain yang dihadapi PSS di seri pertama ini. Sebenarnya tuh malah
justru ringan ya. Yang paling berat mungkin ketika mereka lawan Persija dan Arema. Justru mereka lawan Arema bisa menang. Tapi kemarin tuh sempat mereka lawan Persik yang notabene tim promosi hanya imbang. Terus lawan Persiraja Aceh yang tim promosi juga mereka malah kalah 3-2. Ya mungkin di situ performa bisa dibilang ya masih mediocre lah kalau bisa dikatakan. Oke, tapi misalnya dibandingkan mungkin dengan pelatih sebelumnya dulu dengan diasuh oleh Seto di musim sebelumnya itu gimana Mas? Iya kalau saya melihat dari kacamata saya melihat dari komentar-komentar supporter ya, yang mereka lebih respect kepada Seto sepertinya. Dulu Seto itu pemainnya nggak seperti Dejan sekarang. Dejan sekarang tuh kayaknya ya walaupun banyak yang baru bergabung ya, tapi materinya tuh terkesan lebih mewah daripada Seto dulu. Misalnya ada pemain-pemain yang cukup ya sekarang lihat aja ada Irfan Bahdim, terus ada pemain baru kayak Nemanja Kojic, terus ada Aaron Evans juga, backnya juga si Maslak tuh. Sebenarnya dengan materi kayak gitu, ya harusnya PSS at least tuh ada di papan tengah lah harusnya. Kalau sekarang ini gitu loh, nggak harus terjerembab sampai hampir ke degradasi kayak gini gitu. Start untuk mempersiapkan pemain pun sangat mepet. Itu kan lebih ke pengaruh manajemen sebenarnya. Iya. Iya, itu bahkan latihan pertama PSS tuh waktu itu baru diikuti nggak semua pemain tuh. Kayaknya baru di bawah 10 orang kayaknya yang ikut latihan pertama waktu itu loh. Ya mungkin itu sih. Ya cuman kalau manajemen sebenarnya kan tahun lalu tuh masih ingat BCS tuh punya 8 tuntutan itu loh. Ada beberapa yang mulai dipenuhi misalnya kayak bangun training ground segala macam, tapi untuk urusan-urusan yang sifatnya mendesak seperti sekarang ini ganti pelatih kayaknya itu juga perlu dipenuhi deh. Tapi mengganti pelatih itu kan juga bukan serta-merta kemudian nanti menjadi performanya menjadi baik ya. Dan apalagi berganti pelatih di tengah-tengah liga gitu. Nah itu kalau dari mungkin fenomena-fenomena di klub-klub lain, apakah juga seperti itu dan apakah bisa membawa dampak positif? Kalau Liga 1 yang udah ganti pelatih baru 2. Di tengah liga? Iya baru ini, tahun ini udah 2. Pertama tuh Borneo, Mario Gomez nggak tahu itu mundur sepihak kayaknya, nggak tahu ada problem apa. Kemudian yang kedua Joko Susilo, pelatih Persik Kediri itu dipecat. Kali itu emang karena Persik kan di bawahnya PSS tuh lebih jelek lagi. Ya gitu. Keras Liga Indonesia tuh Mas kalau soal pelatih itu. Dan mungkin yang paling berpengaruh tapi nggak banyak dibicarakan tuh persoalan uang. Nah, persoalan ekonomi klub di tengah pandemi, klub dituntut untuk tetap performa baik, tapi dia pemasukannya jauh. Justru kalau soal menang kalah sebenarnya tuh supporter PSS tuh nggak melulu kayak gitu. Mereka kayaknya cuman ya bermain dengan standar bagus menurut mereka. Tipe permainan PSS yang ngotot dan istilahnya tampil getih gitu lah. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Kan walaupun sekarang ini nggak boleh supporter datang dan membeli tiket ya, karena ada kontrak hak siar itu juga lumayan gede itu. Bisa membantu ekonomi klub juga. Terus sekarang juga sponsorship kan semakin banyak. Lihat aja sekarang berapa brand yang ada di jersey PSS misalnya. Atau yang banyak banget tuh Bali United misalnya. Itu saya rasa sudah cukup gitu. Berarti kalau tiket pertandingan itu ketika sekarang nggak ada, itu tidak begitu berpengaruh besar terhadap klub. Berpengaruh besar untuk klub yang masanya banyak ya. Cuman kayaknya masih kalau untuk sekedar menutupi kebutuhan gaji segala macam masih bisa. Masih bisa lah. Ya tapi ini pandangan ya. Artinya kita tidak benar-benar tahu kondisi keuangan seperti apa gitu kan. Kebetulan tadi pagi saya sempat ngobrol sama Coach Seto. Dia bilang problemnya tuh bukan di tim lain atau apa, tapi di tubuh tim PSIM sendiri gitu.